نتوسل بالجلال والذي جاء بالرسالة أحمد الهادي وآله فانجلي عنا الضلالة يا رسول الله بادر بالإجابة
والسرائر تمموا ما بالضمائر وافتحوا باب السلام صلى عليك الله يا عدناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا بكرة من حاز كل كمال يا بكرة من حاز كل كمال ما لا يعبر عن هناك مقالي ما لا يعبر عن هناك مقالي صلى عليك الله يا عدناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faina insyaallah wa asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah mustaklim yang berbahagia, mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani bertambah keberkahan bagi kita dari manfaat ilmu yang disampaikan beliau, daripada asrar ruhiyah, yaitu rahasia-rahasia ketuhanan. Mudah-mudahan menambah nikmat dan kasih sayang Allah kepada diri kita dan bersanding bersama baginda Rasulullah SAW fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah fal aqil man yaljamu baba wa ya'radu an babi ghairi ya mudabbir araka tardal khalqi wa tasqutil khaliq. Minggu kemarin beliau menjelaskan kebaikan itu di tangan Allah. Pemberian, penahanan, kekayaan dan kefakiran itu di bawah kendali kekuasaan Allah. Tidak ada seorang jiwa pun makhluk yang berkuasa atas demikian itu. Lalu Allah bertazali kepada Sayyidina Muhammad, menciptakan nur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari nur itulah terpatri timbulnya akal-akal, timbulnya Lauh Mahfuz, aras, surga dan neraka, para malaikat-malaikat, ruh-ruh insan yang disimpan dalam Lauh Mahfuznya. Subhanallah.
Atas kejadian tajali itulah membuktikan tentang jalal dan jamal Allah menciptakan segala alam semesta ini dari satu wujud yang satu yang disebut dengan Nur Muhammad atau Ruh Muhammad. Karena itu berterima kasih juga lah kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk, sebagai hamba Allah yang terpilih, yang terdekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai sumber kehidupan, dan beliaulah yang ditugaskan untuk agar kehidupan ini terporos kepada makna Rahman dan Rahim Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, agar semua makhluk yang berakal untuk tidak melawan kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal akhir, karena itu wahai orang-orang yang berakal, cobalah engkau untuk berakal dengan cerdas, untuk melazimkan dirimu tetap duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bertahiyat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi wa ya'radu an babil ghairi, janganlah engkau untuk menolak ajakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabdi kepada Allah. Ya mudabbir, wahai orang-orang yang berakal, dengan akalmu engkau mengatur dirimu. Aroka tardal khalqi, engkau seringkali justru ridho kepada makhluk Allah ketimbang kepada Allah. Coba kita lihat, bukankah kita lebih merasa pantas baik rumah kita, bagus rumah kita ketimbang ibadah kita? Bukankah hari-hari kita seringkali tanpa sadar mengikuti hawa nafsu kita? Lebih bagus wajah tubuh kita dilihat orang ketimbang hati kita dilihat baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita lebih memilih dalam hari-hari seringkali yang terjadi, kita milih dipuji orang ketimbang dipuji oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah hari-hari kita mengejar materi demi materi, untuk kaya demi kekayaan, bukan untuk mengejar rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagaimanapun kita akan kembali ke sana menghadap Ilahi aja wajara subhanallah. Itulah yang terjadi. Karena itu berhati-hatilah kalian. Wa tasqutul qari, tanpa sadar engkau menjatuhkan nama kebesaran Allah di sisimu. Yang engkau angkat justru adalah hawa nafsumu dalam hidup ini. Taqarrabu akhirataka bi imarati dunya ghairaka, engkau telah menjatuhkan, engkau telah merobohkan tiang-tiang bangunan akhiratmu. Bi imarati dunya, dengan kepameran, dengan kepantasan untuk tampil dalam kehidupan dunia ini lebih bagus daripada manusia lain. Subhanallah. An qarib anta ma'khudhu bi aqzika alladhi aqazahu alimun sadidun. Suatu hal yang sangat dekat nanti pasti akan datang kepadamu. Qaribun, sangat dekat sekali. Engkau akan diambil Allah, dihempaskan Allah di akhirat kelak. Aqazahu alimun sadidun, dengan pengajaban, dengan siksa yang sangat pedih kepada dirimu. Dan sebelum ajab itu datang kepadamu, aqazarwan kasirah, akan banyak warna-warni kehidupan ini yang menjadikan engkau mengetahui keadaan kondisimu dalam siksaan demi siksaan, kesusahan demi kesusahan, penderitaan demi penderitaan, untuk menggambarkan tentang bagaimana siksa akhirat itu ada, bagaimana siksa itu akan terjadi pada dirimu. Jika engkau tidak menyelamatkan dirimu, siksa itu benar-benar ribuan kali, jutaan kali lebih
daripada keterpurukan, hinaan, kesusahan hidup di dunia ini. Subhanallah. Artinya kalau kita melihat sakit tubuh kita, ini adalah api neraka. Api neraka itu jutaan kali lebih sakit daripada sakit yang kita dari. Bila kita kelaparan, bulan puasa kelaparan, tidak bisa makan, laparnya begitu susahnya lapar, di akhirat siksa Allah itu lebih lagi daripada itu, jutaan kali lebih sakit daripada itu. Jika engkau melihat kenyamanan di dunia ini, harusnya engkau sadar jutaan kali lebih bagus nikmat yang ada di akhirat itu ketimbang di dunia. Kenapa engkau merubah keadaan itu? Engkau anggap kenyamanan di dunia itu adalah segala-gala bagimu yang engkau kejar, sehingga engkau merasa nyaman mengejar dunia, mengejar kegemerlapan dunia. Apalagi gemerlap malam juga, wah ya bagus, luar biasa benar. Ya Pak, tetes air hujan selalu membasahi bumi ini sebagai rahmat Allah. Pun kadang-kadang engkau anggap menghalangi daripada cita-citamu untuk menjadi orang yang terpuji di mata manusia, bukan terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 menit lagi. Apa saja yang bermacam ragam itu, kata saya, ya'khuzuka bil idli an wilayatika. Satu saat Allah akan melakukan penghinaan pada dirimu untuk mengambil wilayah kemampuanmu. Ya kan? Ada seorang pejabat tiba-tiba hilang jabatannya. Pernah lihat pejabat hilang jabatannya? Nah, di keadaan penghinaan, ya, di keadaan penghinaan dulu dielu-elukan orang, tiba-tiba oleh masyarakat, diturunkan oleh masyarakat dengan sehina-hinanya. Dulu kisah Kamal Atatürk, pernah kata Kamal Atatürk, Masya Allah, dielu-elukan orang, dia dielu-elukan orang untuk sebagai orang-orang yang membumi hanguskan agama. Ketika itu agama dihalang-halanginya, kemudian dia akhirnya mati dan tubuhnya tidak diterima oleh tanah. Itu di antara ragam bagaimana Allah menampakkan siksa akhiratnya melewati hembusan dunia, melewati gambaran di dunia. Sampai sekarang kuburnya itu bau busuk. Nanti lihat di video-video bagaimana saksi-saksi orang muslim bila kuburnya itu menutup hidungnya. Kecuali sama aja sama atap. Hidungnya lah, Pak Loi sama Pak Loi ketemu kakak itu palingnya ada tidak kehilangan. An wilayatika. Hari ini kita masih berpuasa, mengangkat tangan kita, berdiri, duduk, berbaring. Suatu saat ketika kita kena stroke, bisa nggak kita angkat tangan lagi? Nggak bisa kan? Hilanglah wilayah kekuasaan kita. Ya kan? Saat wilayah kekuasaan itu masihkah kita tidak sadar? Makna di wilayah di situ, satu sisi seperti pedang atau pisau bermata dua. Belah mata yang pertama sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa siksa akhirat itu lebih pada itu. Siksa yang lain, sisi yang lain ini pelajaran bagi Allah, mengingatkan kepada kita untuk supaya kita tidak lagi melakukan sesuatu kecuali untuk mengabdi, tunduk, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu alwan, itu yang disebut dengan alwan. Alwan itu artinya warna. Allah menimpakan sengatan kesusahan hidup itu dengan bermacam-macam warna. Ya'khuzuka bil mardi wazilli wal faqri. Kadang-kadang Allah menimpakan kepadamu sakit. Yang sakit itu ketika diperiksa ke dokter tidak ada penyakitnya, tapi kita saat sakit penyakitnya tidak ada. Nah, naiklah. Banyak lah mendengar kayak itulah. Sampai akhirnya dicari-cari dukun yang bisa sebagai keliling negeri, habis duit gara-gara berobat aja tidak juga sembuh. Bukan hanya itu, wazulli atau azil. Zil itu
kehinaan dalam hidup, wal fakri, kefakiran, kemiskinan. Ada orang bangkrut tiba-tiba, amun nang kayak kita yang sudah miskin nih, kena miskin biasa-biasa jalan, tapi orang kaya tiba-tiba miskin itu menyakitkan hati sekali. Itu terjadi dua keadaan manusia ketika dia dimiskinkan Allah. Dia jadi orang putus asa, nggak tahu lagi hidup ini, nggak tahu hidup akhirat tadi. Ada juga begitu dimiskinkan Allah, dipakirkan Allah, orang ini sadar, dia kembali kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah. Selama ini dia menyadari, subhanallah. Nah, ini gambaran kepada kita, jangan kita terlalu berharap-harap sesuatu yang menghayal-hayal jadi orang kaya. Menghayal-hayal jadi orang kaya, kan banyak sekarang pemuda menghayal-hayal jadi orang kaya, kerja menghayal jadi orang kaya. Kalau saya kaya inilah jadi ini. Nggak usah, orang kaya juga punya kesusahan. Orang kaya juga punya kesusahan. Cuma kebetulan yang kita lihat tertawanya saja, ya kan? Mungkin kita saat ini kalau melihat di TV saat presiden tertawa aja, saat presiden sedih di film lah, tidak, ya enggak? Jadi sama, kesusahan dan kehidupan itu sama dalam hidup itu. Dia kutuka, dia akan mengambil lagi bitasliti syada'id wal umum dengan bermacam-ragam kesusahan, kerendahan dalam hidup ini. Wal umum hamun wal humum. Hamun itu kemarin sudah ada bahasan hamun, dan hamun itu kegelisahan, gundah hati. Tidak ada sebab gundah hati. Makanya ada doa Nabi, Allahumma a'udzubika minal hammi wal hajat. Minal hammi wal hajat wal aji wal kasari. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi, dari kegundahan, wal hajat, dan kekhawatiran, wal aji wal kasri, dari kehinaan dan kasal. Kasal itu kesusahan itu. Nanti ada rahasia kesusahan ya. Dalam Imam Qushairi saya ingin menjelaskan sebuah rahasia juga. Ini itu rahasia bahwa segala sesuatu di tangan Allah. Tetapi Allah itu maha baik. Intinya begitu. Karena Allah maha baik, si hamba masih diingatkannya dalam kehidupan sehari-hari ini. Coba kalau dibiarkannya yang kemarin, diistidrak Allah, orangnya rajin maksiat tapi rezekinya makin bertambah. Itu kan dibiarkan Allah tuh supaya dia tidak sadar. Bahkan dia berkata, nah coba turuti saya, ya coba turuti saya. Saya ini maksiat doang juga, kerjakan juga, tapi rezekinya naik terus. Nah ya, itu justru sangat berbahaya lagi. Bersyukurlah orang-orang yang ditimpakan sakit, ditimpakan keadaan-keadaan yang sifatnya susah dalam hidup, atau miskin terus. Giliran orang kaya aja terus, dia giliran miskin aja terus. Nah Bapak, itu kebaikan bagi kita. Boleh jadi kalau kita kaya, justru celakalah kita di akhirat kelak. Waktu miskin aja kita sudah malas sembahyang. Apalagi rupiah ya, ya Pak, ada kisah kali ngeliat istrinya cemburu loh istri, kemana istrinya, tanya di teleponnya, sudah sugih kan sekarang kan Pak Loy. Ternyata setelah kaya Pak Loy timbul cemburu dengan istri. Waktu mau perjalanan telepon istri, di mana aja istri? Di rumah istri. Oh iya Pak, besok kan berangkat lagi, telepon lagi Pak Loy. Di mana aja Pak Loy? Pak Loy ini biasanya istri nelpon suami, lain suami nelpon istri. Di mana aja Pak? Di rumah. Di rumah. Coba Bang bunyikan blender Bang, ya Bang. Bunyikan blender ya istri ini. Oh ya kan. Besoknya lagi apa ditelepon lagi? Bunyikan blender ya Bang. Bunyikan blender kan, kalau bunyi blender kalau di rumah, kalau ada di rumah juga. Nah, pintar juga kalau ini. Hah? Pekerja juga mengejar duitnya. Udah 3 hari kemudian pulang kalau ini ke rumah kan. Ada anak di rumah. Ada anak, nak mana mama?
Mama belajar 3 hari ini keliling kampung bawa blender aja belajar. Ada di rumah. Kalau di rumah, ambil. Apa yang dikhawatirkan kalau istrinya selingkuh, cuma istrinya kita aja blender kemananya bawa blender lah. Nah, yalah, orang makin kaya justru makin ada beban dalam hidupnya. Yalah. Segala apa aja harta disimpan, termasuk istri disimpan di rumah ya Pak, supaya tidak bisa kemana-mana. Ditelepon terus istri bisa jemput. Nah, Nabi SAW mengatakan dalam kitab Qushairi, Imam Qushairi menyisahkan, Ija aradallahu bi abdin khairan istakmalahu ay biha bil khairi yuwaffiquhu li amali saleh qabla al-mauti. Apabila Allah menghendaki seorang hamba itu baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak beliau. Apabila Allah menghendaki seorang hambanya itu baik, maka diberi Tuhanlah kemampuan pada dirinya untuk beramal soleh qoblal mauti, sebelum kematian. Nah, kita ini kan sebelum mati nih, kita ini belum mati. Sekarang apa yang kita lakukan? Apakah kita suka beramal soleh? Apakah kita suka datang ke majelis ta'lim, belajar, mengetahui, memahami rahasia-rahasia Allah, sehingga apabila kena musibah dan bencana kita sudah tahu rahasianya. Ya enggak? Rahasia antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Nah, termasuk sedikit. Kullu makhluqatihi bisaltiha alaika. Yang paling berat itu adalah sekelilingmu menjadi siksaan bagi. Kalau sudah ditimpakan Allah itu berat. Contoh, orang yang ketahuan padahal mungkin dia tidak salah, tapi dituduh, difitnah, buruk oleh lingkungannya. Berat enggak? Kisah Juraij. Pernah dengar Juraij? Juraij itu dalam sebuah riwayat, dia itu orang yang sangat ahli ibadah, ya kan? Waktu itu ibunya menyuruhnya, dia tidak mengikutinya, tidak menurutinya. Lalu ibunya berkata, macam mengutuklah, mudahan dihinakan oleh penghina. Oh itu hati-hati ini ibu-ibu lah, jangan mengutuk-utuk anak lah. Mengkawa anak itu didoakan dia baik terus, doakan baik dia terus. Kayak apa keadaannya, kok apa itu aja terus. Selamat ya. Nah, nafsunya bahaya kalau diselanjurkan Tuhan. Suatu kisah, ada pelacur mengajak Juraij untuk berbuat zina. Juraij tidak mau, orangnya kuat beribadah. Ada orang gila di situ, di para rumah Juraij itu, dibawanya zina, akhirnya perempuan kok, banyak kan, sampai anak, dipadahkan orang, dikatakan orang, siapa anak Juraij jiranya. Ada Juraij tidak melakukan, kena fitnah, ya lah, aku nggak kena fitnah kayak itu. Ribut orang kampung, saya mengusir Juraij. Nanti kata Juraij, kalau dia lahir, pas lahir anaknya ditusuk di Juraij di dalam riwayat, bayi itu berbicara langsung, aku anak orang gila. Ada lagi yang mengatakan, aku anak si pengembala. Rupanya ada pengembala di situ. Juga di situ berinya perempuan itu yang pengembala, aku anak si pengembala itu ya. Juraij orang ahli ibadah untuk bisa menyelamatkan. Ya kan? Tapi sudah kena fitnah. Nah, mudah-mudahan kita yakin terus-menerus bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetap konsentrasi kita untuk mengadu, untuk meyakini bahwa kematian itu dekat, dan kita melazimkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti rahasia itu akan kita buka lagi, bagian itu, makna itu, tentang makna yang berhubung nanti juga dengan Nur Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat.
Mudah-mudahan kita maknai dalam hidup ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma ya na'im, Allahumma aiqazna bika walaka amin. Ini doa saya Abdul Qadir Jailani. Wahai orang-orang yang tidur, kita ini ibarat tidur, bangunlah, cepat bangun. Sadarlah, kematian itu dekat di hadapan kita. Ya Allah, aiqazna, bangunkan kami ya Allah, bika walaka, dengan engkau dan hanya sebab karena engkau. Jadi mulai sekarang tawajuhkan di hati, ya Allah, hari ini hamba mencari hanya satu hal saja, ridhomu dan ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu menyatakan dalam hidup. Insya Allah nanti sebelum kematian kita akan terucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi